الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات ومنا من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأول أبي بكر الأسلمي ثم إلى كتب المقام شهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى شهيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أشرف بن عبد الله بن البيان ثم إلى الشيخ عبد الصمد البني ثم إلى أستاذنا أحمد فحمي زمزم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتبشرهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبيين حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-12 pada menyatakan segala mukjizat Nabi kita Muhammad SAW dan alamat menunjukkan atas benarnya itu mukjizat atau benarnya itu Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "A'lam anna man syahada ahwalahu wa akhlaqahu sallallahu alaihi wasallam wa asqa ila sama'i akhbarihi al-mustaminati ala ma nuqila anhu alima anna al-awwalina wal-akhirin ya'jizuna an amsalha wa anna dhalika la yatasawwaru illa an yakuna min al-wahyi wat-tanzil wa kana jalabul a'rabi yara wajha al-karima wa yaqul wallahi ma hadha wajhu kazzab Fadul basirah yakfihi dhalika dalalatan ala sidqihi wa nubuwatihi wa nahnu nuridu ba'dama zahara ala yadihi min khalqil ada." Jadi kita di pertemuan yang terakhir insyaallah di kitab yang kedua ini selesai berbicara tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ulimu bahwasanya barang siapa hadir melihat akan segala kelakuan Nabi kita SAW dan segala perangainya dan segala mukjizatnya dan mendengar ia kepada barang yang dinakal daripadanya itu, niscaya mengetahui ia akan bahwa orang yang dahulu dan orang yang kemudian itu lemah daripada seumpamanya yang demikian itu mukjizat dan perangai Rasulullah SAW. Artinya orang terdahulu nabi-nabi dan rasul kada kawa menandingi, apalagi nabi belakang. Sesudah nabi memang ada nabi dan rasul ba'dahu. Jadi istimewanya Rasulullah kada ada kau menyamainya. Dan yang demikian itu tiada tasawur atau dirupakan, tidak bisa digambarkan. Tasawurnya tidak bisa dirupakan pada akal. Kenapa jadi kada akal? Melainkan bahwa adalah ia mukjizat atau perangai Rasulullah daripada wahyu Allah Ta'ala dan daripada yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan wasitah atau perantaraan Jibril alaihissalam. Jelas sudah lah. Jadi kalau nabi yang lain itu kada ada mengajari, kada Allah wahyu aja. Kalau nabi kita ini kan Allah langsung. Adabani Rabbi ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Telah mengajarkan akan aku oleh Allah akan sebaik-baik
Rasul. Dan adalah orang yang sekurang-kurang akalnya daripada orang Arab Badui melihat ia akan muka Nabi SAW yang mulia dan berkata orang Badui tadi, demi Allah, bukan muka ini muka orang yang dusta. Nah, orang ada tapi pintar orang Badui itu sudah kawannya menilai bahwa ini adalah utusan Allah. Tapi Abu Jahal orang yang cerdas, orang yang pintar, segala-galanya terkumpul cuma ada akal, akhirnya ada. Maka memandang Rasulullah itu manusia biasa, tapi bedanya karena memandang saingan, rasa saingan. Ada orang Badui namanya tapi gak tahu ini sudah kawannya memandang bahwa ini bukan manusia biasa, ini adalah utusan Allah. Maka orang yang mempunyai basirah atau mata hati yang berakal itu memadai, yang demikian itu akan dia sebagai dalil yang menunjukkan atas benar Nabi SAW dan benar keadaannya itu Nabi yang mursal, yaitu yang diutus menjadi Rasul. Jadi kita harus kayak itu juga. Memang Nabi itu ana basyarun yusrin. Ya, aku ini manusia, tapi beda dengan kita. Insanun kamilun. Manusia yang amat sempurna. Dan kami, ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, akan datangkan setengah mukjizat yang zahir atas tangan Nabi SAW daripada yang menyalahi segala adab. Faminha annahu insaqal qamaru bi Makkah lamma sa'alat Quraisyun dzalik wa at'aman nafara al-katsira fi manzili Jabir radhiyallahu anhu wa fi manzili Abi Talhah radhiyallahu anhu fi yaumil handaq min at-ta'ami al-yasir wa naba'a al-ma'u min baini asabihi fasharibal askaru kulluhum wa hum qattasun wa tawadda'u min kadahin sagirin taqa'an an yabasuta sallallahu alaihi wasallam yadah wa amsal dzalika wal basiru la yatawakkafu imanuhu ala dzalik. Ini antara mukjizat yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Maka setengah daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW bahwa dibelah baginya bulan pada negeri Mekah ketika meminta akan dia Nabi oleh orang Quraisy akan yang demikian itu supaya bulan itu dibelah. Karena kada percaya Nabi, mukjizat Nabi ini kada percaya. Jadi sampai seperti itu dia meminta karena menurut akal mereka tidak mungkin terjadi. Bulan itu balah ada mungkin terjadi secara akal. Karena orang Yahudi, orang Quraisy itu punya akal aja menggunakannya. Jadi kalau masalah hakikat itu kada kawali akal jalankan. Akal seluruhnya kada kawal. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu memberi makan akan orang yang amat banyak daripada makanan yang sedikit. Terjadi itu sekali di rumah Jabir radhiyallahu anhu dan sekali di rumah Abi Talhah radhiyallahu anhu pada hari menggali khandak atau parit besar, yaitu sekali 80 orang makan daripada makanan 4 mud atau setengah fitrah, tepung syair dan 1 anak kambing yang kecil. Cukup orang 80.
Dan sekali lebih dari 80 orang memakan daripada beberapa roti syair yang ditanggung atau dibawa oleh Anas radhiyallahu anhu di dalam tangannya. Dan sekali beberapa tentara Nabi SAW memakan daripada kurma yang sedikit yang dibawa oleh anak perempuan beserta di dalam tangannya. Maka memakan sekalian mereka itu hingga kenyang mereka itu daripada memakan yang demikian itu kurma, dan lebih, bahkan lebih kurma itu bagi mereka itu yang tiada termakan. Nah, itu mukjizat Nabi. Ada kita menhendak cukup umpama dengan sup, wah jadi banyak ya. Banyak kalau orang tambah bukan. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu terbit mata air daripada selang-selang antara jari Nabi kita SAW, maka meminum daripadanya oleh sekalian askar yang bersama-sama dengan Nabi SAW itu, padahal mereka itu sangat dahaga, sangat haus, dan mengambil air sembahyang mereka itu daripada mangkuk yang kecil yang picik, daripada bahwa menghamparkan Nabi SAW akan tangannya di dalamnya itu mangkuk. Jadi dia tidak sidin, baju itu keluar di celah-celah tangan sidin keluar terus. Ada riwayat itu kan 1.500 orangnya. Nah, padahal badan sidin itu ada terlalu gana, ada terlalu tinggi, jika yang ukuran banyak itu kadang mencukupi pun yang keluar di jari sidin itu lah. Tapi ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seumpama yang demikian itu beberapa banyak daripada mukjizat Rasulullah SAW. Adapun orang yang mempunyai akal, yang melihat dengan mata hatinya, maka yaitu tiada terhenti imannya dengan membenarkan keadaan yang demikian itu. Ya, berjumpa dengan Rasulullah tapi ada aja yang tidak percaya. Lah, banyak yang tidak percaya. Karena ada dibukakan taufik. Karena menjadikan percaya, karena memandang Rasulullah itu manusia biasa. Itu salahnya. Dan setengah daripada mukjizat Nabi kita SAW itu menumpahkan Nabi SAW akan bekas air sembahyangnya pada tempat mata air yang telah kering airnya pada negeri Tabuk. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak. Maka meminum daripadanya air itu beberapa ribu tentara Nabi SAW hingga puas dahaga sekaliannya itu. Dan lagi adalah Nabi SAW menumpahkan akan bekas air sembahyangnya di dalam perigi atau sumur yang kering airnya pada tempat yang bernama Al-Hudaybiyah. Ini biasanya Hudaybiyah tempat apa? Orang ambil apa? Mekat kan? Nah, itu di luar adalah Mekat. Kita kalau umrah di Makkah itu Hudaybiyah, di situ yang banyak unta, susu unta. Nah, situ susu unta ajar diparah, diminum. Maka lalu terbit airnya yang amat banyak dan meminum daripada itu 1.500 orang hingga puas dahaga sekalian. Dan setengah daripada mukjizat Nabi kita SAW itu yaitu menyuruh ia akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi bekal akan 400 orang yang berkendaraan dengan kurma yang sedikit, sekira-kira perhimpunannya seperti bekas duduk satu unta. Anu tuh, toyokan kurma tuh, tapi orang yang 400. Dan setengah daripada mukjizat Rasulullah SAW itu yaitu melontar Nabi kita SAW dengan segenggam pasir akan beberapa tentara orang kafir hingga buta sekalian mereka itu orang kafir, dan berkata,
tatkala itu turun ayat yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah. Nah ini ayat hakikatnya lah. Ayat hakikatnya. Ini pada perang Badar itu kan para sahabat itu merasa bangga dengan kemenangan ini. Artinya sebagian para sahabat itu apa? Aku begini begitu membunuh musuh, dan aku begini begitu menahan musuh. Lalu turun ayat. Apa permulaannya? Permulaan ayatnya. Ya, nang marah kata surah Al-Anfal nih. Pada ingat ujungnya Pak awalnya. Fa'illam taqtulu walakin qatalahum wa ma ramaita walakin Allah. Nah itu dalilnya. Jadi turun ayat ini mendidik para sahabat. Bukan ikan yang membunuh Jalla Ta'ala. Karena ikan membunuh, tapi aku Jalla Ta'ala membunuh. Wa ma ramaita id ramaita, karena ikan yang melempar, ketika ikan melempar, tapi Allah yang melempar. Ini ayat hakikat. Karena sebabnya itu sombong. Wajar manusia berhasil itu ada perasaan sombong, takut. Ini ayat yang mendidik agar kita jangan pernah mengaku. Jangan pernah mengaku. Sahabat deh. Ini kan melempar Nabi turun. Coba artinya bukan engkau yang Muhammad yang melontar pada ketika engkau melontar itu, tetapi Allah Ta'ala yang melontar itu. Ini nah kita pegang nih. Kita sembahyang pada kita. Apa aja kita baca Quran, tasbih dan sebagainya pada kita, tapi berkat rahmat Allah, taufik Allah, kurnia Allah. Itu dalam hakikat. Ini Nabi ditegur, sahabat ditegur, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Nah, di sini yang kita ambil dalam mukjizat. Nah ini yang kita latih lah. Tafakur kita tuh nah, setiap kita beraktivitas terutama ibadah sembahyang. Kawa berdiri karena rahmat Allah, kawa rukuk karena rahmat Allah, kawa sujud karena rahmat Allah. Semuanya karena rahmat. Dalam ayat surah Imran kita, wa bima rahmatin min Allah lintalahum walaupun tafadzan galidan lam faddu min hawli. Dengan sebab mendahului rahmat Allah, maka engkau Rasulullah bisa bersifat lemah lembut. Nah, Rasulullah itu bisa bersifat lemah lembut karena rahmat mendahulinya. Seandainya kau bersifat keras, maka orang-orang siapa akan lari. Itu ayat yang berkaitan dengan ini sama. Maksudnya sama. Jadi jangan pernah kita merasa di tahapan-tahapan. Kita sudah juga belajar fikih, sudah paham fikih, tapi jangan tinggal di fikih, jangan bertahan di fikih. Tauhid sudah barangkali paham, harus naik. Itulah isyarat dalil. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah nanti di dalam surganya Allah, maka syarat pertama beramal-amal yang benar, terpenuhi rukun dan syarat. Tetapi apa ujungnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Apa makna syirik di sini? Iya, kita mengakui rasa kita. Di situ ada ujub, ada sum'ah, ada riya, ada takabur tafsir. Bila kita mengakui berarti rasa kita. Bila kita sum'ah, rasa kita karena sum'ah itu ngajak dibicarakan pada orang-orang mendengar itu sum'ah karena suatu hanya pendengaran. Kalau riya kita senang dipuji. Ini Quran yang bicara. Dan setengah daripada mukjizat Rasulullah SAW itu yaitu menangis batang kurma yang kering yang dibuat oleh Nabi SAW, mimbar untuk ia membaca khutbah padanya, pohon kurma itu. Kemudian membuat Nabi SAW
mimbar yang lain daripadanya dan ditinggalkan oleh Nabi SAW membaca khutbah padanya kurma yang terdahulu tadi yang kering tadi, maka lalu ia kurma tadi batang pohon kurma yang nangis dan hingga mendengar akan tangisan pohon kurma itu oleh segala para sahabat Nabi SAW seperti suara unta. Maka memeluk akan dia pohon tadi oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu diam. Coba bayangkan, pohon kurma yang kering tuh sedun lagi belum ulah tuh duduk di situ khutbah. Nah, menangis inya karena cintanya awan Rasulullah. Banda nang kada bakal cintanya luar biasa. Kayak apa kita nang sudah menjadi umatnya nih lah, umatnya nih kayak apa? Mahabbah kita awan Rasulullah. Di antaranya tadi ya jangan syirik. Kita jangan syirik kepada Allah. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus perlu latihan terus kita, tafakur terus. Ngaji terus tentang hakikat. Itu yang dimaksud utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari kau lahir sampai ke liang lahat. Sebelum lahir sudah diajarkan tauhid dalam arwah. Alastu birabbikum qalu bala. Itu dalilnya. Mbah keluar lalu Rasulullah menuntun cara untuk melanjutkan kalimat thayyibah itu. Ya Rasulullah, kalau sudah lahir, sudah bersih, ajankan telinga kanannya kalimat thayyibah. Allahu Akbar. Nah, itu untuk melanjutkan agar tertanam dalam hati kalimat yang sudah berjanji di dalam alam arwah. Sebelah kiri iqamah. Melanjutkan, dicontohkan Rasulullah. Selanjutnya kita terus memperdengarkan anak itu kalimat-kalimat Allah. Siapa nama masukkan ke dalam hatinya? Allah. Inya kan tahu apa-apa mbak lahir tuh. Karena sudah ada bekal tauhid, pengakuan di dalam alam arwah semuanya tuh. Dan setengah daripada mukjizat Nabi kita SAW itu bahwa menghabarkan yang gaib-gaib, yaitu menghabarkan bahwasanya adalah Sayyidina Utsman itu kena fitnah pada ketika ia jadi khalifah, maka lalu dibunuh oleh orang akan dia Sayyidina Utsman, maka terjadi kemudian daripada wafat Nabi SAW itu seperti yang dikhabarkannya itu, yaitu adalah Sayyidina Utsman itu dibunuh orang akan dia. Jadi Nabi sudah tahu bahwa sahabat